Ustaz, niat cukup di rumah. Kalau di rumah itu bukan niat. Ustaz, saya tidak melafazkan niat. Apa niat cukup kalau di rumah itu bukan niat. Tingkatannya dalam bahasa Arab itu ada yang namanya hajiz. Tiba-tiba saya melihat ini, saya berpikir saya mau beli, itu hajiz. Kita tidak dihisab, itu tidak terhitung niat. Lihat lain, kita berpikir lain lagi, itu hajiz. Tapi kalau saya lihat, tiba-tiba terulang di pikiran saya, ini bagus, ini Epson, ini saya insya Allah akan beli satu. Kalau sudah terulang, itu namanya dalam bahasa Arab khatir. Makin terulang di kepala kita, itu namanya hadisun nafs. Jadi pembicaraan jiwa, pembicaraan hati. Itu semuanya tidak dihisab. Tapi ketika makin berulang, itu namanya azimah. Makin berulang. Kalau sudah pasti kita mau melakukan, itu baru niat. Jadi jangan niat dari rumah, tiba-tiba dari rumah mau berangkat, Ustaz saya sudah niat di rumah, itu bukan niat. Tiba-tiba sebelum sampai ke masjid ada kawan yang nunggu di warung kopi, cek kopi lagi nasihat, kata cek kopi. Niat itu azimah, tidak ada menghalangi kita melakukan sesuatu kecuali Allah kehendaki memang sesuatu itu tidak mampu kita lakukan, itu baru niat. Maka hadirkan niat, berdiri menghadirkan niat. Sallu salatal muwaddi'. Salatlah kalian sebagaimana kalian melakukan salat perpisahan kalian. Jadikan salat kalian ini salat terakhir untuk kalian. Kalau kita tahu salat saya ini salat terakhir, Ibnu Umar mengatakan, ya Allah, kalau salatku ini engkau terima, maka wafatkan aku. Kenapa Ibnu Umar demikian? Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah cuma menerima dari orang yang bertakwa. Kalau Allah terima salat saya, berarti saya orang bertakwa. Kalau saya orang bertakwa, saya rela diwafatkan. Salat muwaddi'. Hadirkan niat. Talaffuz bin niat. Imam Ibnul Is Al-Hanafi mengatakan, sepakat semua madhab yang empat, ini bahan diskusi kita, sepakat semua madhab yang empat melafadzkan niat itu tidak disyariatkan. Sepakat semua madhab yang empat itu tidak disyariatkan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang mendakwakan niat itu harus dimasukkan dengan takbir, itu Maria ada permasalahan dengan keilmuan agamanya ataupun ada permasalahan dengan otaknya. Itu Imam Syafi'i. Kemungkinan cuma dua kata beliau. Memasukkan niat dengan takbir itu mustahil. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayn. Orang itu tidak punya dua hati, dia masuk ini satu masuk, tidak mungkin. Maka muncul wiswas. Saya punya kawan, dan kawan Ustaz Fadil juga dulu di Sukabumi. Kawan saya ini menarik, setiap sholat memasukkan niatnya itu lama. Allah. Tapi kalau imamnya sudah rukuk Allahu Akbar, dia langsung masuk niatnya. Kalau rukuknya sama. Rupanya ujungnya saya dapatkan itu disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Ada hamba-hamba Allah yang melakukan salat ditalbis oleh iblis, dibuat masuk ke dalam perangkap tipu daya syaitan. Dia terwiswas dalam niatnya. Mau memasukkan tidak masuk, memasukkan tidak masuk. Beliau mengatakan kalau imamnya sudah rukuk dia pasti masuk. Saya waktu baca itu langsung teringat kawan saya dulu. Ini memang kadang-kadang kita salat. Al-Qadhi Abu Rabi Sulaimani Asy-Syafi'i ini termasuk pendapat yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan yang terwiswas dengan niatnya itu perkara tidak disyariatkan. Kalau bahasa yang paling kita sering alergi itu perkara bid'ah kata beliau. Ini bukan saya, itu beliau pendapatnya muktamad dalam mazhab Syafi'i, itu bid'ah. Kalau menghadirkan niat mengganggu yang di sampingnya, itu bid'ah plus melakukan keharaman. Siapa yang tidak terganggu, Pak? Kita lihat dia nggak masuk, kita yang kasihan, Pak. Saya antar ke dia nanti teman-teman saya kalau kita Pak. Wiswas kata Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Jauzi mengatakan itu wiswasnya syaitan. Anda menghadirkan yang sudah ada mustahil. Ada satu kaidah logika mengatakan ijadil mawjud mustahil.
Ijadil mawjud mustahil. Menghadirkan yang ada mustahil. Ustaz Muhajir sudah ada. Ini saya mau menghadirkan Ustaz Muhajir lagi. Enggak mungkin, mustahil. Kita nanti salat zuhur, salatnya sudah kita lakukan. Saya mau mengulangi 4 rakaat lagi dan itu salat zuhur. Mustahil karena zuhurnya sudah ada. Anda naik haji, bagi Anda haji pertama itu hajjatul Islam. Anda saya mau naik haji sekali lagi dan itu hajjatul Islam. Mustahil. Ijadil mawjud mustahil indal uqala. Niat sudah ada. Kita coba menghadirkan yang sudah ada. Mustahil. Itu sebabnya kenapa tidak masuk-masuk, Pak. Karena itu mustahil. Gak masuk-masuk mustahil. Nanti bisa diskusi dengan saya. Maka Imam An-Nawawi mengatakan di sana ada kesalahan pemahaman. Rupanya ada seorang ulama Syafi'i yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Abu Abdillah Az-Zubairi memahami pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab tentang haji dan umroh dengan pemahaman yang salah. Imam Syafi'i mengatakan man nawa hajjan aw umratan ajza'athu wa illam yatalaffaz bihi bi khilafi salah la tujzi illa ay yatalaffaz bihi. Siapa yang meniat haji dan umrah cukup baginya walaupun dia tidak melafadzkan. Kalau salat tidak, kata dia harus melafadzkan. Abu Abdillah Az-Zubairi memahami yang dilafadzkan itu niat. Padahal kata Imam Nawawi rahimahullah yang dilafadzkan itu takbir, bukan niat. Takbir harus Anda lafadzkan, juga cukup di dalam hati. Allah dalam hati enggak cukup, harus Anda lafadzkan. Itu bukan niat. Kesalahan pemahaman itu kemudian kita wariskan menjadi sebuah kesalahan. Saya ajak Bapak Ibu nanti diskusi ketika kita punya sesi untuk diskusi terkhusus untuk pembahasan ini. Justru Imam Syafi'i orang yang sangat keras mewanti-wantikan kita supaya jangan terwiswas dalam salat. Orang yang banyak terwiswas dalam salat, terwiswas dalam wudu. Dia mau wudu masuk belum masuk. Coba Anda bayangkan Pak, ada yang memasukkan niat. Tidak masuk, tidak masuk. Kemudian imam sujud, imam rukuk, dia tidak dapat takbiratul ihram. Fala salata lahu. Dia tidak punya salat. Tidak punya salat. Coba kita lihat, ingin mendapatkan keutamaan menghadirkan niat, rupanya meninggalkan satu keutamaan yang sudah pasti, takbiratul ihram. Cuma yang saya katakan kepada Anda, semua para sahabat menukilkan salat baginda Rasul bada'a bi takbir. Beliau mulai dengan takbir, bukan mulai dengan menghadirkan niat.